diduga menggunakan jasa buzzer buat pantau beberapa brand yang bekerja sama dengan Sarwenda. Saya seperti apapun, terserah. Dibilang saya psikolog berisik lah segala macam. Buzzernya nyerang. Dan sudah ketahuan loh, ada beberapa orang yang masuk ke yang sudah diciduk. Kemarin itu kamu kalau mengangkat pengacara itu yang betul-betul pengacara. Emangnya aku tanya itu si Liliput sama si Lalapot itu anaknya siapa? Kan itu anaknya si Roberto. Kenapa dibilangin mantan ayah? Wah, dipoles. Saya sama laki barunya si Wenda tuh ya kan. Pas waktu itu mereka itu lagi live kan ditanya nih sama netizen. Perempuan-perempuan Oh, ini yang bela Sarwenda ini. selalu ngehujat, ngatain, menghina Bunda Sarwenda dengan kalimat-kalimat yang sangat jahat dan sangat buruk. Mata, lihat matanya tuh, adiknya Sarwenda. Kontrak berakhir, gue keluar sama teman-teman gue. Tapi kalau nama Giorgino atau Giordano apa siapa itu si Sarwenda pacarnya itu nggak ada di situ. Karya netizen ini. Dia kembali. Namanya adalah Bodrek, preman terkuat. Banyak orang Indonesia menyewa PT-PT kosong di Singapura, perusahaan Singapura, bertindak seolah-olah sebagai direktur. Sendiri masih berkomunikasi nggak sama adik-adik? Aku udah enggak lagi enggak. Gila. Sama. Terakhir kapan? Putus Sarwenda komunikasi mereka, nggak guys. akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan membahas video yang sedang viral ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu tarian Sarwenda guys untuk pembukaannya. Ini dia videonya. Inilah dia karya netizen ini guys. Kita tonton dulu sebentar. Ada aja netizen ngeditnya, masih soundnya kayak gitu. Left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Tanya si Sarwenda ini menggunakan buzzer untuk membela postingannya guys. Waduh, benar-benar parah ya. Sempat aja dia menggunakan buzzer ternyata. Jadi Lita Gading juga diserang sama buzzernya ini. Kata Lita Gading dia akan melaporkan katanya. Waduh, bahaya itu guys. Kalau buzzernya dilaporkan, yang bayar juga ikut keseret. Malah bocor lagi buzzernya. Mungkin buzzernya ini nggak terima karena bayarannya kecil. Jadi diungkaplah ke publik sama buzzer ini guys. Waduh, benar-benar parah ya guys. Rame banget Sarwenda diduga menggunakan jasa buzzer buat ngebelain postingannya di sosial media channel. Fee-nya 350 perak. Pantasan viral. 350 perak tuh cukup apa? Kekecilan, mau beli seblak aja. Itu tuh nombok Wenda. Makanya dibocorin karena kemurcaan. Ngomongin masalah perbuzzeran di sosial media gitu ya, itu tuh nggak aneh kali. Setiap orang tuh pasti pengen kelihatan bener, apalagi ini artis besar, sama-sama banyak pendukungnya. Mau itu fans beneran, mau itu fans jadi-jadian, itu tuh pasti ikut-ikutan. Jangan kan yang dikasih duit, yang nggak dikasih duit pun itu tuh pasti nimbrung karena pengen FYP. Nggak dikasih duit aja ikutan ngebacot, apalagi dikasih duit. Siapa coba yang mau nolak duit? Gue aja kalau ada yang mau ngasih duit, gak bakalan nolak, gak usah munak. Ini kalau beneran nih ya, Wenda pakai jasa buzzer, fix. Berarti Wenda kalah buzzer. Nih, buat orang-orang perempuan-perempuan yang selalu ngehujat, ngatain, menghina Bunda Sarwenda dengan kalimat-kalimat yang sangat jahat dan sangat buruk. Salah satunya itu selalu mengatakan, dasar Sarwenda perempuan plats lont. Sayang, aku doain kamu semoga kata-kata yang terlontar dari mulutmu itu, kalau kamu punya anak, semoga itu tidak terjadi sama anak kamu ya sayang. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, dari jari kita, itu semua karma. Baik yang lu lakuin, baik yang lu terima. Buruk yang lu lakuin, buruk yang lu terima. Dan semoga anak-anak lu, kalau lu punya anak gadis, semoga anak lu nggak menjadi lon dan nggak jadi jangat.
ya, seperti yang lu katain Bunda Sarwenda gitu. Semoga nggak jadi nggak jadi pelaj, nggak jadi janda Jangan-jangan ya. buzzernya Aku ini guys. doain semoga anak-anak lu orang, atau bahkan bukan anak lu, mungkin lu yang sedang ngatain itu, semoga Udah lu nggak dibayar jadi sama janda, apalagi janda 350 gatal, perak semoga nggak tadi. jadi janda gatal, semoga nggak jadi pelacur juga, semoga lu juga nggak jadi lonteh. Wah, gitu loh. ini udah Aduh, parah tadi ini. aku tutup-tutupin, sekarang aku gacorin deh. Makanya jangan suka ngatain orang. Dia bukan janda gatal, dia bukan pelacur, dia bukan lonteh. Kalau itu kerjaan lu lakuin. Kita nggak bakalan ngehina lu, nggak bakalan ngata-ngatain lu. Enggak sayang, itu kerjaan lu. Mungkin lu bisa cari makan dengan cara seperti itu. Tapi ketika lu menyamain diri lu dengan Bunda Sarwenda, maaf, lu beda kelas, lu beda level. Ya, Sarwenda itu wanita tangguh, Wonder Woman, perempuan hebat, perempuan kuat yang bisa bekerja untuk kedua anaknya dari pagi hingga pagi lagi. Jadi jangan sama-samain sama diri lu. Kalau lu kerjaannya ngelonteng aja sana. Jangan ngajak-ngajak orang, jangan ngata-ngatain orang. Kalau mau melacurkan diri, lacur aja sana. Kita Siapa juga yang nggak ngatain nengokin lu, Sarwenda nggak ngeliatin lu, lon? nggak ngelirikin lu. Dia sendiri. Ya, hati-hati loh, mulut, jari dijaga. Ngatain orang tapi lupa kalau lu punya anak. Lupa kalau diri lu tuh janda sebenarnya. Awas lo ya, karma itu kejam loh. Aduh, Sarweng. Sudah dibilangin. Ini masalah ya, dari pengacaranya kemarin Sarwenda itu, ini guys. kamu kalau mengangkat pengacara itu yang betul-betul pengacara. Jangan pengangguran banyak acara. Jadi kayak gitu tuh, miskomunikasi. Gitu loh, misinformasi. Gitu. Mantan Emang ayah aku katanya tanya, Ruben. Si Liliput sama si Lalapot itu anaknya siapa? Kan itu anaknya si Roberto. Kenapa dibilangin mantan ayah? Gimana atuh? Herman aku. Lagian kamu mungkin ya itu si pentolan cilok itu ya. Dia belum terlalu gitu, terlalu mudeng gitu. Makanya kamu harus cepet-cepet kasih dia sesajen. Gitu loh. Bayar dulu DP-nya. Kan 200 juta gampang itu. 1 kali jualan BH gitu udah jadi itu. Ya. Jadi gitu, nggak miskomunikasi. Pentolan cilok, Jadi palanya gitu, botak informasinya majalahnya. nggak kemana-mana. Gitu loh, tepat sasaran. Ya. Dan kali makanya, aduh, kamu tuh jangan kebanyakan begadang sama si itu tuh. CEO itu jangan kebanyakan begadang begitu. Jadi otaknya nggak sinkron kamu tuh ya. Gitu, niatnya harus terus dulu gitu. Ya. Si jangkung badak jadi jangan terlalu dikintil. Jadi kamu tuh gitu riur. Ya. Sarweng, ingat ya. Saya pusing dengarnya itu. Ya. Ya, jangan bikin-bikin lagi dah, gitu. Kamu mah gimana sih? Tahu beberapa brand yang bekerja sama dengan Sarwenda itu seketika menghilang dari bio IG-nya Sarwenda. Udah cabut semua brand. Ini pilihan yang tepat. Untuk sementara waktu, untuk meredam situasi, kalian memang harus tiarap dulu. Daripada netizen semakin menggila, tahu sendiri netizen Konoha itu FOMO-an kan. Satu ngehujat semua, satu ngebela semua, nggak peduli itu siapa. Yang penting ikut-ikutan suara terbanyak aja. Apalagi sekarang lagi Betul rame banget banget seruan boykot Sarwenda, jangan dibeli dagangannya atau kita check out sebanyak-banyaknya COD. Nanti kita return lagi barangnya, padahal yang ngomong belum tentu beli. Untuk memenuhi kepuasan para netizen yang sudah kirim ke saya. Ya, ada berupa DM, ada juga ke WA dan sebagainya mengenai gesturnya Sarwenda pada saat dia meminta maaf. Ya guys, sampai seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang sebelumnya dia lakukan, nyinyiran tersebut kepada Ruben. Menurut pengacaranya itu bukan untuk Ruben. Nah, tapi semua bilangnya untuk Ruben ya. Para netizen meyakini bahwa itu adalah sindiran untuk Ruben dan sebagainya. Nah, kita bahas ya. Saya nggak mau tahu lah dia mau berbuat apa, dia mau ngomong apa, tapi ternyata kenapa diklarifikasi dan meminta maaf. Nah, itu tidak disebutkan namanya. Udahlah, nggak usah ribut lah. Nanti kena cancel culture. Gimana? Bisa bangkrut loh, hati-hati ya. Jadi, kalau saya lihat nih guys, semualah mata memandang dan bisa mengenali itu. Karena apa? Saya selain mempelajari tentang gestur, juga raut wajah, kan sudah banyak tuh yang memberikan statement mengenai ini ya, mengenai gestur dan sebagainya. Namun kalau menurut versi saya, memang sih hampir semuanya sama gitu. Dia merasa, mohon maaf banget ya, tidak dari hati gitu. Dia meminta maafnya tidak dari hati, dan dia pun juga merasa bahwa ya ini hanya sekedar formalitas untuk meminta maaf karena takut, dalam tanda kutip mungkin ya, diboykot dan sebagainya. Ini hanya untuk meredam supaya netizen tidak marah. Karena gestur di situ yang tidak ada keikhlasan guys. Ya, secara psikologis apabila dia berbicara, apalagi sangat berbeda karakternya gitu loh pada saat sebelum dan
pada saat dia meminta maaf ya gitu ya, video tersebut. Gini, saya nggak mau terlalu banyak lah guys, nanti buzzer-buzzernya nyerang saya lagi. Ingat buzzer, kalian jangan salah orang, nge-tag ke saya, masuk loh kalian, dan sudah ketahuan loh ada beberapa orang yang masuk yang sudah diciduk. Oke, jadi saya tidak mau terlalu banyak ngomong, tinggal hello gitu aja. CEO apa guys? Ya CEO apa, gampang kok sekarang ini gitu ya, cari aja di Google aja dulu, Google di LinkedIn gitu aja. Misalnya gini, saya akan mencontohkan satu hal yang nggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Saya punya beberapa bisnis, saya nggak bisa suruh nge-live segitu banyaknya, padahal bisnis saya nggak segede-gede dia gitu, yang dia klaim kan gitu. Nggak mungkin, saya nggak bisa segitu kan. Dan saya punya produk sendiri yang memang juga untuk e-commerce gitu, tapi nggak bisa. Beberapa memang sudah nanya juga dari keluarga, dari teman, dari staff itu juga menanyakan, atau dari partner itu nge-live aja. Ya gimana mau nge-live, orang kita kalau lagi nganggur sedikit aja masuk email, masuk pertanyaan, masuk technical gitu. Nggak bisa kalau CEO itu udah kelenger gitu loh, kelenger sendiri. Tapi kalau sampai punya waktu berjam-jam live gitu ya, seharian semalaman tahu live-nya deh gitu kan. Tapi gampangnya gini sih, seorang Reno Barak aja bisa kalian cari gitu, dan punya LinkedIn-nya. Atau Pak Iwan Musri. Irwan Musri mereka itu nggak pernah live jualan. kayaknya dia nggak ada profile pribadi, tapi timeless things lah, pokoknya company-nya dia. Tapi kalau saya lihat di Careso ya, itu eksekutif direkturnya atau CEO-nya di situ tuh si Joseph atau Jonathan Chandra gitu loh. Mungkin masih ada hubungan family ya. Tapi kalau nama Giorgino atau Giordano apa siapa itu si Sarwenda pacarnya itu nggak ada di situ gitu. Jadi intinya guys, kalau udah CEO itu kan kalian harus tahu dong, CEO itu kan presiden direktur. Kalian tahu kan kalau CEO itu presiden direktur, Chief Executive Operation gitu. Eksekutif atau kepalanya dari semua operation, dari semua direktur di perusahaan itu gitu. Di direktur tuh ada direktur operasi, ada direktur keuangan, ada direktur teknikal. Nah itu di atas itu dia melapornya ke presiden direktur atau ke CEO ini gitu. Jadi kalau memang CEO perusahaan parfum ini, tapi di situ tertulisnya Jonathan atau siapa tadi? Jonathan siapa Chandra gitu. Kalian lihat deh di LinkedIn gitu. Ya nggak tahu sih, kalau dia kan klaimnya cari aja sendiri gitu kan, cari. Oh ada. Katanya Perusahaan sih, kalau banyak sudah perusahaannya terbit katanya. enterprise itu bisa dicek. Kalian ngeklik nama saya aja di LinkedIn muncul itu udah pasti gitu. Makanya kenapa LinkedIn itu penting untuk seorang pengusaha atau seorang pebisnis, yaitu karena terkonek bisnis kita nanti bisa terhubung, namanya juga networking, sama kayak sosial media, sama aja kayak Facebook, cuma itu untuk professional reason gitu. Anyway guys, kalian cari tahu sendiri aja kerjanya CEO itu apa, tanggung jawabnya apa, dan dia siapa gitu. Bukan kita meragukan ya, memang mungkin benar dia CEO, tapi kan ada juga yang CEO hanya tertera dalam surat atau akta, tapi day to day-nya mungkin dia tidak terlibat gitu. Tapi nggak bisa juga gitu. Kalau ada masalah apa-apa yang dicari kan CEO gitu, bukan shareholder-nya, bukan komisarisnya gitu. Nih urutan company ya, komisaris nih di atas, shareholder dulu. Jadi komisaris itu rata-rata kebanyakan tuh shareholder atau pemegang saham ya. Ada juga yang bukan pemegang saham tapi jadi komisaris, itu hanya sebagai untuk advisor. Itu ada juga. Jadi nggak harus pemegang saham. Jadi intinya gitu, pemegang saham, terus komisaris, terus CEO ini presiden direktur. Di bawah presiden direktur itu ada
direktur operasional, direktur teknikal, direktur financial, bla bla bla. Nah, di bawah direktur itu ada GM. GM itu biasanya satu. Itu yang menerima input laporan segala macam tuh masuknya ke GM dulu gitu. Baru nanti turun tuh ada manajer ini, manajer itu. Nah, dari manajer itu turun lagi ada kepala ini, kepala ini. Dari kepala-kepala masing-masing ini adalah karyawan, admin dan lain-lain dan lain-lain. Jadi intinya seperti itu, guys. Kalau CEO di sini nih yang paling operationnya diperlukan tapi bisa nge-live sampai 5 sampai 8 jam. Nggak tahu juga sih. Saya aja yang perusahaannya nggak seperti itu aja udah nggak ada waktu buat, nggak bisa gitu. Nggak bisa cari waktu buat nge-live 2 jam setiap hari itu nggak bisa gitu. Kepada buzzer-buzzernya, dengar ya. Kamu mau ngejelekin saya seperti apapun, terserah. Dibilang saya psikolog berisik lah segala macam. Dengar, saya tidak akan membela orang yang salah. Bagaimanapun dia, tetap saya tidak akan membela orang-orang yang salah. Kalian tuh mikir nggak? Kalau apa yang dilakukan oleh dia, apalagi live, itu salah besar itu. Jangan kalian itu sok tahu kalian. Hah? Kamu boleh mencintai idola kamu, tapi tidak dengan cara seperti itu. Paham kalian? Saya udah lacak kalian. Siapa kalian? Siapa yang bayar kalian? Hah? Enak aja kalian. Data semuanya ada. Ingat. Pakai bilang saya beginilah, begitulah. Emang susah nyari kalian? Kecil. Buat gue. Paham lo? Sarwenda, ya ampun. Eke nih, istri kalau dikasih nafkah 200 juta per bulan buat aku semua ya. Nggak diminta-minta lagi maksudnya ya. Tuh lakiku, suamiku, pulang-pulang kerja bakal aku gelarin tuh karpet merah ya kan, langsung aku pijitin setiap hari. Bahkan nih kalau dia berantakin lemari baju, bajunya yang aku marahi, bukan suamiku ya. Dia seorang raja kalau ngasih aku per bulan 200 juta. Bersyukur mbak, bersyukur. Tangan Cio jahil. Dia ada 13 jenis yang net guys. Set, wah, kena poles itu guys. Gawat itu guys. Duh, gak bisa nih dilepas sama Oh, jahil juga tangannya. Gue mah bingung ya guys ya sama laki barunya si Wenda tuh ya kan. Pas waktu itu mereka itu lagi live kan ditanya nih sama netizen, dia itu tuh CEO apa segala macem gitu ya kan. Simple aja gak sih harusnya jawab apa kayak segala macem. Malahan nyuruh netizen untuk mencari dia itu CEO apa. Lah netizen bertanya, kenapa dia bertanya ya karena dia nggak tahu. Di Indonesia ini kan banyak sekali CEO besar sukses segala macam ya guys ya. Contohnya suaminya Syahrini, suaminya Maya Estianti, suaminya Nikita Willy dan lain-lain gitu ya guys ya. Ada nggak sih CEO yang nge-live? Nggak ada lah. Kayaknya nggak ada deh. Dan yang gue tahu ya guys ya, seorang CEO itu tuh nggak bakalan banyak muncul di sosial media gitu. Apalagi sampai nge-live begitu. Kagak ada deh kata gua. Kenapa dia nge-live mulu ya guys ya? Dan juga biasanya ya guys ya kalau CEO itu kan sibuk gitu ya kan, keluar negeri lah, inilah ngurus ini segala macem. Dia doang yang free kata gua. Sebenarnya gua tuh kasihan aja guys sama si Wendanya guys. Karena apa? Takutnya nanti si Wendanya udah kecintaan apa segala macem ditinggalin. Gua mah takutnya itu doang. Parodi nih. Cing gitu ya. Juga nggak butuh duit lo anjing. Sorry, gue bilang sorry. Kaget gua. Mata, lihat matanya tuh. Lihat matanya adik Sarwenda, pandang terus. Bisa main serong tuh guys. At least ketika kontrak berakhir gue keluar sama teman-teman gue. At least gue nggak pulang lagi masih perform. At least gue nggak pernah ngilangin
Gue nggak playing victim.